Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini Rabu 9 Februari 2022, Pekan Biasa kelima. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berhenti pada sebuah cara berpikir yang dangkal, yaitu tentang haram atau najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik Yesus karena para murid makan dengan tangan najis karena belum dibasuh, sehingga makanan mereka pun menjadi haram. Bagi Yesus, justru apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Mengapa? Karena dari dalam hati timbullah aneka dosa berupa segala kejahatan, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati dalam tradisi tertentu merupakan kunci dari segalanya. Maka tak jarang kita melihat dan berjumpa dengan orang-orang bijaksana yang rendah hati, belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, maka bulir-bulirnya akan semakin merunduk. Hal ini menunjukkan bahwa hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting bagi hidup manusia. Namun meskipun demikian, di satu sisi, dari hati juga muncul segala sesuatu yang seringkali merugikan, seperti misalnya dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Karena itu, hati bagaikan sebilah pisau. Ia dapat sangat berguna jika digunakan di dapur untuk memotong sayur, tapi ia juga akan sangat merugikan jika digunakan untuk membunuh.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kiranya menunjukkan hal yang sama. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal dunia yang profan. Prinsip ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah kedalaman. Tuhan Yesus pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk terdalam dari hati kita. Ia mengajak kita untuk mampu mengelola dan mengolah hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang jernih dan murni. Hati kita bebas dari iri hati, dendam, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sebagai seorang Kristiani kita melihat ke dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita menyucikan hati kita? Ataukah hati kita masih terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus berada dalam kegelapan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami yang senantiasa keras menjadi seperti hati-Mu, dan jadikanlah hati kami sebagai sarana untuk mengalirkan kasih kepada semua orang, sehingga semua orang dapat melihat Engkau melalui hati kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.